Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan dan menempatkan istri beliau bersama anak beliau yaitu Ismail alaihi salam, dan istri yang dimaksud adalah Bunda Hajar yang awalnya berada di Syam. Itu diminta untuk ditempatkan di sebuah lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan, lembah tandus yang kita kenal hari ini dengan lembah Makkah. Waktu itu Ibrahim kemudian membawa istrinya Bunda Hajar bersama anaknya, waktu itu Ismail masih merah, masih belum disapih, berjalan menelusuri padang pasir untuk kemudian sampai di lembah Bakkah atau lembah Makkah. Ketika Ibrahim meletakkan atau menempatkan, menurunkan istri dan anaknya itu di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan, kemudian memberikan mereka satu bekal yang cukup untuk hanya beberapa hari berupa roti dan juga air, maka Ibrahim langsung saja meninggalkan mereka. Jemaah dirahmati Allah, waktu itu sebagai seorang istri, Bunda Hajar membuntuti Ibrahim sambil mengatakan, "Aina tadhhab anta ya Ibrahim?" Hendak kemana engkau suamiku? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan ini? Maka waktu itu Ibrahim sama sekali tidak menoleh sedikit pun. Ibrahim punya alasan yang sangat masuk akal. Karena kalau sampai beliau menoleh, kemudian sisi-sisi manusiawinya akhirnya dominan, maka bisa jadi beliau mengambil kembali istrinya dan anaknya itu dibawa ke Syam lagi. Karena gak tega. Maka walaupun dibuntuti dan ditanya sedemikian rupa, Ibrahim sama sekali tidak menoleh dan tidak menjawab. Beliau lempeng aja, Pak. Hingga kemudian Bunda Hajar waktu itu sampai pada satu pengertian bahwa ini jangan-jangan suamiku berbuat seperti ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya bilang, "Allahu amaraka bihada." Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini wahai suamiku? Menempatkan kami di tempat ini. Maka karena Allah yang disebut, Ibrahim kemudian berhenti dan menoleh ke belakang. Ibrahim bilang, Allahu amarona bihada. Allah yang memang memerintahkanku untuk melakukan ini. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika kalimat bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar kemudian bilang sama Ibrahim, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau memang Allah yang perintahkan, maka pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Engkau boleh pergi wahai suamiku, aku akan kembali ke tempat di mana engkau tadi menurunkan kami. Maka Ibrahim pergi ke Syam, kemudian Bunda Hajar pergi ke tempat di mana Ibrahim menurunkan beliau. Ini pelajaran besar bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, logis atau enggak logis, suka atau kita enggak suka, pasti tidak ada mudorot di dalamnya. Pasti banyak manfaatnya. Logis atau enggak logis, kita suka atau kita enggak suka. Kita suka atau enggak suka. Salah satu contoh yang paling kecil adalah, mohon maaf, kencing duduk, itu perintah Allah dan Rasulnya. Maka mesti kalau kita melakukan itu ada manfaat yang bisa kita dapatkan walau hanya sekedar kencing. Tapi kalau kita abai dengan itu, maka akan ada mudorot yang kita dapat walau hanya sekedar kencing.
Maka kalimat Bunda Hajar sangat luar biasa. Kata Bunda Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini Allah perintahkan, walaupun aku harus bermalam sendirian, walaupun aku harus kedinginan sendirian, walaupun nanti akan gelap luar biasa, walaupun tidak ada air di sini, walaupun tidak ada kehidupan di sini, selama itu perintah Allah, maka aku yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan aku. Balik, aku akan balik. Kata Bunda Hajar. Ini sangat luar biasa pelajarannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu logis maupun tidak logis, Pak. Kita suka maupun tidak kita suka, maka pasti di dalamnya ada manfaatnya. Ya. Walaupun saya sebut tadi, walau hanya sekedar kencing, duduk. Itu satu hal yang sangat sederhana. Tapi di dalamnya ada banyak manfaat. Oke, saya lanjut. Ini agak panjang, Pak. Ini kisah, saya kalau potong ini nanti jadi gak bagus. Saya akan lanjut lagi. Maka ketika kemudian Bunda Hajar beberapa hari tinggal di bukit itu, di lembah itu, ini adalah awal pertama kali kehidupan di Mekah itu dimulai. Jadi sekarang Mekah sebegitu luar biasanya itu dimulai di titik ini. Dimulai di titik ini. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian beberapa hari air dan makanan itu habis. Kita tahu kemudian Ismail menjerit-jerit, menangis luar biasa karena tidak ada ASI yang bisa diberikan, lapar dia. Maka waktu itu lembah Makkah itu seperti mangkok, Pak, yang dikelilingi oleh lembah, sementara Bunda Hajar ada persis di tengahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Bunda Hajar waktu itu berlari-lari kecil, namanya juga itu padang pasir. Bapak Ibu kalau kemudian datang ke Mekah untuk sa'i atau nanti haji, tolong betul-betul merenungi kisah ini. Kalau sekarang sa'i itu pakai marmer, ada AC, itu Bunda Hajar, itu padang pasir yang kalau kemudian melangkah sekali, itu langkahnya kakinya itu masuk ke dalam, diangkat itu berat. Kalau sekarang masih marmer. Kalau kita bisa merenungi betapa dulu Bunda Hajar berjuang, itu akan sangat membuat kita khusyuk tuh sa'inya. Maka Bunda Hajar naik ke Bukit Sofa. Tujuannya apa? Bukan cari air. Sekali lagi, bukan cari air. Beliau naik ke Bukit Sofa itu tidak dalam rangka mencari air. Bunda Hajar paham betul itu padang pasir tandus, gak ada sumber air. Beliau gak cari air. Beliau naik ke lembah Sofa, ke Bukit Sofa, itu bukan cari air. Beliau mencari dari ketinggian itu, apakah di kejauhan sana ada karavan, ada kafilah, ada orang, ada musafir yang sedang perjalanan yang bisa dimintai tolong. Itu yang dicari. Bukan nyari air, karena beliau paham itu nggak ada air. Jadi beliau naik ke atas itu cari orang. Kan kalau dari atas beliau bisa lihat tuh di kejauhan sana ada orang enggak yang sedang perjalanan untuk saya mintai tolong. Rupanya enggak ada. Naik lagi ke Bukit Marwah. Itu jaraknya lumayan jauh dengan beban padang pasir yang harus kemudian beliau bawa dengan langkah yang sangat tertatih-tatih. Itu luar biasa. Dan uniknya jemaah dirahmati Allah, ketika kemudian beliau melakukan itu 7 kali. Kalau Bapak pakai sa'i sekarang, itu enggak, sebenarnya kalau umpamanya cari orang itu kan terlalu sebentar, Pak. Kesini selalu sebentar. Pasti paham lah kalau kesini sudah ke Safa, sudah enggak ada orang, habis itu sebentar. Tapi kalau padang pasir itu lama. Maka 7 kali jalan itu di sa'i itu yang dilakukan Bunda Hajar itu enggak sebentar, lama. Maka sampai diulangi 7 kali. Sampai akhirnya kemudian Allah mengeluarkan sumber air itu tepat di dekat tumitnya Ismail. Walaupun Bunda Hajar keliling kemana-mana, itu punya arti bahwa memang tugas kita ikhtiar, Pak. Tugas Bapak bekerja, tugas saya bekerja, tugas kita ini ikhtiar. Urusan hasil itu Allah Subhanahu wa taala, urusan rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya urusan hasil itu ditentukan oleh kita, maka mestinya Bunda Hajar itu menemukan air antara Sofa dan Marwah itu karena ikhtiar dia di sana. Kalau seandainya rezeki itu ditentukan oleh kita, maka mestinya Bunda Hajar menemukan air antara itu.
Kalau seandainya rizki kita itu hanya di kantor, maka mestinya kita itu hanya bisa hidup dengan apa yang ada di kantor. Tapi buktinya rizki kita bisa dari mana saja. Termasuk rizkinya Bunda Hajar dan Ismail. Itu ternyata Allah keluarkan dari dekat tumitnya Ismail. Ada yang mengatakan karena hentakan untanya Bunda Hajar. Dan banyak versi. Tapi yang jelas itu tidak keluar di antara Safa dan Marwah, tapi keluar di dekat Ismail. Itu artinya rizki kita bisa dari mana saja. Allah yang tentukan. Tapi Allah melihat selayak apa kita dikasih rizki, Pak. Bunda Hajar itu tugasnya berikhtiar, tugasnya melayakkan diri di hadapan Allah bahwa beliau layak dikasih rizki, layak ditolong dengan cara lari 7 kali itu. Beliau hanya pengen dilihat oleh Allah, aku ini layak dikasih rizki. Maka kenapa kemudian kita sebagai seorang suami diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah? Itu bukan kita meyakini bahwa rizki kita ada di kantor, bukan. Itu kita meyakini bahwa itu kewajiban kita berikhtiar kepada Allah untuk melayakkan bahwa kita dikasih rizki. Urusan rizki kita dari mana, itu Allah yang atur semuanya. Oke. Setelah itu kemudian Zam-Zam itu Pak sama Bunda Hajar dibendung. Ya. Maka baginda Rasul mengatakan kepada para sahabat, seandainya Zam-Zam itu tidak dibendung oleh siapa? Oleh Bunda Hajar, maka Zam-Zam itu akan menjadi ainan muayyana. Dia akan terus bergulir, mirip-mirip Pelindo, Pak. Tapi sama Bunda Hajar itu dibendung. Dan uniknya ternyata pernah dilakukan satu penelitian bahwa Zam-Zam itu sumber airnya seperti artesis, tapi dia punya keunikan. Artesis itu kan terus keluar. Dia punya keunikan, dia punya titik terendah, dia punya titik tertinggi. Jadi Zam-Zam itu dia punya titik terendah, bahwa kalau sudah sampai di situ maka dia akan naik lagi. Dan kalau sudah sampai di titik tertingginya dia akan berhenti. Kayak apa Pak kalau kita Pak? Kayak tandon. Kayak tandon. Kan kalau kita berada di tempat tawaf itu sebenarnya sumber Zam-Zam ada di bawahnya. Ya kan? Tapi dia punya sisi yang sangat istimewa. Kalau sudah sampai, pernah satu waktu dia itu dikuras Pak, sampai di titik terendahnya, itu naik lagi. Titik tertinggi, dia kemudian berhenti. Seandainya sampai titik tertinggi masih terus meluap, banjir itu. Betapa luar biasanya. Nah, itu awal mulanya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Ketika Bunda Hajar sudah mendapati sumber air di sana, beliau kemudian berkehidupan di tempat itu. Bertepatan dengan waktu itu, rupanya ada migrasi besar-besaran dari Yaman. Tepatnya waktu itu kabilah Jurhum. Karena di Yaman ada kasus di mana bendungan mereka meluap dan membuat banyak penghuni di Yaman itu, penduduk di Yaman itu akhirnya migrasi. Rencana mereka mau migrasi ke Syam. Cuma dari Yaman ke Syam itu perlu lewat lembah di Mekah itu. Waktu itu suku Jurhum lewat di situ dengan beberapa karavannya. Tiba-tiba mereka mendapati bahwa di lembah itu yang kayak mangkok tadi Pak, ada banyak burung yang kemudian berterbangan. Mereka yang mendapati ada banyak burung di situ, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, tuh, gak biasanya di tempat itu ada burung. Kalau di situ ada burung, berarti ada kemungkinan ada sumber air di situ. Orang dulu itu berhenti atau menentukan tempat di mana mereka mau tinggal, itu ditentukan oleh adanya sumber air atau tidak. Maka sumber air itu penting sekali. Saya selalu mengatakan bahwa kalaulah ada daerah yang sumber airnya itu tidak masalah, maka besar kemungkinan daerah itu mestinya makmur. Kalau enggak makmur, maka ada kemungkinan salah kelola sumber air. Maka kemudian Jurhum, waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, Jurhum minta salah satu utusannya untuk datang ke atas lembah itu untuk memeriksa apakah di situ betul ada sumber air. Maka diutuslah satu orang naik ke atas lembah dan ternyata betul di situ ada sumber air bersama seorang wanita dan seorang bayi.
Maka Jurhum datang ke tempat itu berombongan, kemudian dia bilang kepada Bunda Hajar, tolong kasih izin kepada kami untuk bisa bertempat tinggal di sini agar kami juga bisa menikmati sumber air ini. Lihat kalimat Bunda Hajar. Bunda Hajar bilang, silahkan kalian menikmati sumber air ini, tapi laisa lakum hak, tapi kalian tidak punya hak milik pada sumber air ini. Jadi boleh hak pakai tapi nggak boleh hak milik. Ini penting nih Pak. Boleh hak pakai tapi nggak boleh hak milik. Itu deal di awal bahwa suku Jurhum boleh memakai air, tapi mereka tidak memiliki sumber air. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka kemudian berkehidupan di situ bersama Bunda Hajar dan Ismail, rupanya kerasan. Maka kemudian suku Jurhum memanggil semua kabilah Jurhum yang ada di luar, yang mereka nomaden di mana-mana, berkemah di mana-mana. Panggil ke sini, mereka suruh hidup di sini. Maka suku pertama yang hidup di Makkah waktu itu adalah namanya suku Jurhum. Maka mereka kemudian berkehidupan di situ. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Terakhir, ini penting, terakhir tapi agak lama nih. Ismail mulai pelan-pelan dewasa dan akhirnya Ismail belajar bahasa Arab fushah kepada suku Jurhum. Suku Jurhum itu adalah Arab asli. Arab itu ada 3, tapi yang paling masyhur itu ada 2. Arab Aribah itu adalah Arab asli yang dia tinggal di Arab, berbahasa Arab, salah satunya Jurhum. Ada Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu adalah Arab yang diarabkan, orang yang diarabkan karena dia menikah dengan orang Arab dan lain sebagainya. Termasuk Ismail itu adalah Arab Musta'ribah karena dia nanti menikah dengan suku Jurhum. Ismail menikah dengan suku Jurhum. Ini pelajaran besarnya, Pak. Ketika Ismail menikah dengan suku Jurhum, itu Bunda Hajar meninggal. Maka Ibrahim kemudian datang ke Mekah. Itu kunjungan pertama Ibrahim ke Mekah setelah Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, Ibrahim itu dia datang ke Mekah, tapi rupanya Ismail sebagai anak yang setelah sekian tahun tidak pernah melihat ayahnya, itu ternyata Ismail punya kedekatan emosional yang luar biasa dengan Ibrahim. Dari mana melihatnya? Ketika Ibrahim datang ke Mekah untuk kunjungan pertama kalinya, Ibrahim kemudian masuk, ngetok pintu atau datang ke rumah Ismail. Waktu itu ketemu sama istri Ismail kan? Sementara Ismailnya sedang keluar bekerja. Ibrahim bilang, "Di mana Ismail?" Kata istrinya, "Ya betagilana." Ismail sedang bekerja, berburu untuk kemudian mencari uang, mencari makanan, menafkahi kami. Kemudian Ibrahim tanya lagi, "Wa kaifa aishuhum? Wa kaifa aishukum? Wa hayatukum?" Bagaimana kehidupan kalian dan kondisi kalian dalam keluarga? Lihat istrinya, Pak. Istrinya bilang, "Nahnu fi syiddatin wa dhiqin." Kami menderita, kata istrinya. Kami menderita dan kami penuh dengan kesempitan. Cuma yang dirahmati Allah, ketika istri atau menantu itu bilang kepada mertuanya bahwa kami dalam keadaan sempit, kami dalam keadaan menderita, kami dalam keadaan penuh kekurangan, maka pesan Ibrahim waktu itu kepada menantunya, kata Ibrahim, "Kalau nanti datang Ismail ke rumah ini, sampaikan ya salamku kepada Ismail dan sampaikan pesanku agar dia kemudian mengganti palang pintu rumahnya." Bapak tahu palang pintu? Palang pintu itu yang mana? Hah? Kalau pintu habis itu dikasih gini ya. Ini pelajaran besar sekali. Ketika kalimat itu disampaikan, kalimatnya gini, "Wal yughayyir atabata babihi." Sampaikan kepada Ismail ya, tolong ganti palang pintu rumahnya. Setelah kemudian selesai,
Ibrahim pulang, nggak lama memang. Kenapa gini Pak? Kenapa Ibrahim itu datang di waktu itu? Kenapa datang 3 tahun, 4 tahun setelah beliau meninggalkan di situ? Kenapa kira-kira? Karena Ibrahim menempatkan anak istrinya di tempat itu karena perintah Allah, maka Ibrahim juga mengunjunginya karena perintah Allah. Kalau Allah tidak merintahkan, nggak bakalan dikunjungi. Karena itu bagian dari cobaan. Maka di situ diperintahkan, maka dikunjungi pertama kali, padahal istrinya sudah meninggal. Ketika ghair ataba bihi, ganti palang pintu rumahnya, maka Ismail datang. Ketika Ismail datang, Ismail tahu bahwa baru ada orang datang. Namanya juga orang bertamu, Pak. Bahasa kita itu masih ada sisa-sisa botol air mineralnya yang masih ada di tempat itu, di tempat ruang tamu dan lain sebagainya. Kata Ismail, sepertinya ada tamu tadi, Dek. Kata istrinya, iya. Siapa tamunya? Tamunya seorang orang tua. Dia pakaiannya begini. Nah, itu Ismail langsung paham. Kata Ismail, dia berpesan sesuatu kepadamu? Kata istrinya, iya, dia minta saya untuk nyampaikan salam kepadamu, Mas. Kalau bisa, dia memerintahkan untuk merubah atau mengganti palang pintu rumahnya. Lihat kalimat Ismail. Itu kan sebenarnya dialog yang sangat penuh makna, kinayah. Yang tidak semua orang sebenarnya bisa menafsirkan kalimat palang pintu itu. Tapi Ismail dengan sangat luar biasanya dia bilang, itu adalah ayahku. Padahal dia dulu ditinggalkan masih kecil. Tapi dengan perawakan ayahnya, itu dia paham, itu adalah ayahku. Coba anak sekarang Pak, kalau kemudian kita ini berlayar bertahun-tahun kemana gitu, nggak pulang, merantau nggak pulang, itu kita pulang, itu jarang sekali anak tiba-tiba kemudian langsung deket sama ayahnya, secara emosional. Apalagi walaupun sekarang ada video call, itu Ibrahim nggak ada. Nah kata Ismail, dan dia memerintahkanku untuk mentalakmu. Dia paham dengan kalimat itu. Maka aku talak kamu sekarang. Ini pelajaran besar. Bahwa seorang istri itu ketika menceritakan atau curhat kepada ibunya atau orang tuanya, atau curhat kepada mertuanya tentang bagaimana kesusahan, penderitaan atau aib di dalam keluarga, itu seperti halnya dia menelanjangi aib suaminya di depan orang tuanya, di depan mertuanya, dan itu sama saja dia tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Maka itu yang membuat kemudian Ibrahim dengan sangat tegas memerintahkan kepada Ismail, ganti palang pintu. Jadi istri itu palang pintu keluarga. Kalau palang pintu ini lemah, apalagi kebuka, apalagi patah, maka aib keluarga itu gampang keluar. Kalau aib keluarga keluar, itu berarti aib suami ditelanjangi, kehormatan suami ditelanjangi. Sama dengan suami. Suami kalau tidak bisa menjaga aib istri, diumbar kemana-mana, bahkan sampai distatuskan di WA. Tengkar sama suaminya, tengkar sama istrinya, distatuskan dengan di WA katakanlah begitu, sampai dibaca banyak orang. Perhatikan, itu berarti dia telah menelanjangi aib dari pasangannya dan dia tidak bisa menjaga kehormatan pasangannya. Banyak nggak ya begitu? Banyak, dan dia nggak sadar. Itu persis kisahnya dengan bagaimana Ibrahim memerintahkan kepada Ismail untuk mengganti palang pintu karena istrinya tidak bisa menjaga aib suaminya, bahkan tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Karena dia mengatakan, kami menderita. Oke, saya teruskan terakhir Pak. Mudah-mudahan sampean sabar. Setelah ditalak, Ismail kemudian menikah lagi dengan orang Jurhum, tapi tidak dari pemuka Jurhum. Ketika Ismail menikah dengan orang Jurhum, datanglah Ibrahim kunjungan kedua kalinya. Lagi-lagi kondisinya sama, Ismail sedang bekerja, tinggal istrinya di rumah. Masuklah Ibrahim, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika Ibrahim mendapati istrinya baru, berarti
Ibrahim tahu bahwa Ismail paham pesannya. Kemudian Ibrahim tanya lagi, mana suamimu? Kata istri itu, suamiku lagi bekerja, dia mencari nafkah buat kami. Dia nggak tahu tuh bahwa itu adalah mertuanya. Kemudian Ibrahim tanya lagi, bagaimana kehidupanmu sama suamimu? Kata istri ini, nahnu bi khairin wa sa'atin. Padahal kehidupannya sama dengan yang kayak istri yang pertama tadi, sama persis. Kalimatnya juga sama. Dia bilang, ya betagilana, dia bekerja untuk kami, mencari nafkah untuk kami. Ketika ditanya bagaimana keadaanmu dengan suamimu, dia bilang, nahnu bi khairin wa sa'atin. Kami dalam kondisi yang sangat baik sekali dan penuh dengan keluasan. Padahal kondisinya sama. Kondisinya sama. Maka saya sering mengatakan, kadang ya sama-sama miskin, tapi yang satu ngeluhnya luar biasa, yang satu dia merasa ya baik-baik saja. Sama-sama kaya, yang satu kekurangan terus, tapi yang satu merasa cukup, bahkan dia berbagi. Ada kondisi yang sama tapi punya sikap yang berbeda. Ini kondisinya sama persis. Kondisinya sama persis. Tapi yang satu mengatakan nahnu fi dhiqin, kami menderita. Tapi yang satu mengatakan nahnu bi khairin, kami baik-baik saja. Wa sa'atin, dan kami dalam kondisi yang sangat luas sekali. Ditanya lagi lah sama Ibrahim, ma ta'amukum, apa makananmu? Kata istri itu, kami makan daging. Wa ma syarabukum, bagaimana, apa minumanmu? Alma, kami minum air. Kemudian Ibrahim mendoakan, Allahumma barik fi lahmihi wa ma'ihi. Ya Allah, tolong beri keberkahan pada daging mereka dan daging yang dimakan oleh mereka, dan kemudian kepada airnya. Nah, kemudian Ibrahim pesan lagi, nanti kalau suamimu datang, tolong kasih pesannya, salam dari saya, dan tolong pertahankan palang pintunya. Pertahankan palang pintu. Maka ini pelajaran besar dalam berkeluarga, bahwa setiap pasangan itu perlu menjaga aib pasangannya. Karena kalau antum mau tahu saya seperti apa, tanya istri tahu luar dalam saya. Kalau saya pengen tahu bapak, itu yang paling tahu istri bapak. Dia tahu luar dalam. Maka kalau istri tidak bisa menjaga aib kita, maka dia seperti menelanjangi aib dan kehormatan kita. Maka hati-hati Pak, saya menjumpai banyak banget ada istri, ada suami dengan gampangnya dia menceritakan aib keluarganya di WA-nya, di medsosnya. Itu sebenarnya dia sedang menelanjangi aib keluarganya, dan dia sedang tidak menjaga kehormatan keluarganya. Hukuman Ibrahim mengatakan ghair, ganti. Bapak jangan, ini ekstrim sekali nih. Ini kalimat-kalimat penuh akidah ini. Tapi ini pesan dari Ibrahim, bahwa kalau kita tidak bisa menjaga aib keluarga, maka itu satu hal yang sangat tercela dalam keluarga. Maka hati-hati dalam menggunakan medsos, WA. Tolong jangan hanya sekedar bisa menulis curhatan. Eman, Pak, eman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf agak lama, sudah setengah jam, tapi mudah-mudahan penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Gimana? Oh iya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kunjungan pertama itu adalah ketika ini. Kunjungan kedua ketika menikah yang kedua. Kunjungan ketiga itu baru nanti Ibrahim ketemu pas dengan Ismail. Waktu itu Ismail sedang menggali di tempat di mana nanti akan dibangun Ka'bah. Itu baru kemudian Ibrahim datang dan mereka berpelukan luar biasa. Itu kalimat yang Ibnu Katsir. Itu berpelukan luar biasa. Baru kemudian Ibrahim bilang sama Ismail, aku diperintah sama Allah untuk membangun Ka'bah bersamamu. Maka mereka membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, kemudian Ibrahim pulang lagi. Kunjungan yang keempat baru terjadi dzabih itu, Pak. Baru terjadi yang namanya gorok leher itu. Apa itu? Setelah menikah.
Karena kenapa? Saya pernah ditanya, Ustadz, saya pernah tahu bahwa itu Ismail waktu itu masih kecil, Ustadz. Makanya yang kemudian gantinya domba karena masih kecil. Nggak gitu cara berpikirnya. Kalimatnya jelas. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika Ismail sudah sampai pada usia di mana dia bisa bekerja sendiri, dia bisa mandiri, dia bisa menafkahi keluarganya, maka keluar perintah itu. Jadi kalimat sa'yah di dalam Quran itu, as-sa'yu, itu artinya orang sudah mandiri, sudah bekerja, sudah menikah, sudah kemudian bisa berdaya. Itu kalimat sa'yah. Jadi kalau kita baca sirah Ibrahim, maka ada banyak, sebagaimana saya sampaikan, ada banyak sirah Ibrahim itu yang dipelintirkan, terutama tentang Ibrahim pernah syirik, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Itu satu hal yang tidak benar. Bahwa dalam kaidah kenabian dan kerasulan itu nggak boleh, mustahil seorang rasul pernah syirik. Karena kalau dia pernah syirik, maka dia punya celah ketika berdakwah. Dia berdakwah kepada orang yang syirik, dia akan dibilang, dulu kamu juga begitu. Maka mustahil seorang rasul itu syirik. Jadi mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas tentang bagaimana Ibrahim itu. Jadi tentang Ibrahim yang berkunjung tadi. Kunjungan pertama saya perjelas. Kunjungan pertama ketika Ibrahim Ismail menikah dan istrinya sudah meninggal. Kemudian kunjungan kedua diminta untuk dengan istri yang kedua. Kunjungan ketiga disuruh untuk membangun Ka'bah. Kunjungan keempat baru perintah untuk sembelih. Itu, Pak. Dikunjungan. Itu dari mana dasarnya? Dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu jelas. Dan itu juga berdasar pada kalimat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Maka di situ tidak ada peran seorang ibu karena ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Mereka berdua saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.